Pada zaman dahulu, menurut cerita, ada sepasang suami istri yaitu Mamben dan istrinya. Pekerjaannya adalah berdagang yang merupakan pekerjaan pokoknya, yang menjadi jaminan bagi hidup suami istri ini. Mereka selalu menyelusuri tepian sungai Kahayan, singgah dari dusun yang satu ke dusun yang lain. Menurut cerita, tersebutlah pula sebuah dusun yang terletak di tepian sungai Kahayan, yang terkenal sebagai sebuah dusun yang sangat ramai di bawah pimpinan seorang yang arif dan bijaksana, yang bernama Dahyang Amabujang Melai Pipin Tumbang Simin. Dusun ini tidak ketinggalan pula dari persinggahan Mamben bersama dengan istrinya di dalam perjalanannya berdagang tersebut. Adapun Dahyang Amabujang sangat senang dengan kedatangan Mamben beserta istrinya di dusun ini. Ia sangat tertarik dengan tingkah laku dan tutur bahasa pedagang suami istri ini yang sangat ramah tamah dan sopan menawarkan barang-barang dagangannya. Mamben dan istrinya diterima dan disambut baik oleh Dahyang Amabujang serta dibawanya berkunjung ke rumahnya dan dijamunya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana layaknya adat kebiasaan menerima seorang tamu pada waktu itu. Makanan dan kue yang enak-enak dimasak untuk disuguhkan kepada tamu. Selain daripada itu, sirih dan pinang tidak lupa pula disuguhkan. Sesudah acara makan bersama selesai dan waktu berbincang-bincang, sebagai orang yang terpandang dan terhormat di dusun itu dan juga bijaksana, Dahyang Amabujang berusaha melayani dan menghormati kedua tamunya ini dengan baik. Dalam acara penjamuan ini, kedua belah pihak yakni Dahyang Amabujang dengan Mamben dan istrinya telah bersepakat membuhul satu tali persaudaraan yang erat, yaitu Hangkat Hampahari, di mana kedua belah pihak berjanji sebagai orang yang bersaudara kandung. Acara Hangkat Hampahari ini dilakukan menurut tata cara adat suku Dayak di daerah Kahayan, yaitu dengan kedua belah pihak saling memberikan setetes darahnya masing-masing, yang kemudian darah itu dihapuskan pada beberapa helai daun sirih, dan kemudian bersama-sama memakannya sampai habis. Dalam acara ini, tidak boleh satu tetes pun air lidah atau air sirih yang dimakan tersebut dibuang. Dengan selesainya acara ini, maka resmilah sudah sejak saat itu Mamben dan istrinya menjadi saudara dari Dahyang Amabujang sekeluarga. Adapun Dahyang Amabujang sepeninggal Mamben dan istrinya tadi kembali menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana biasa memimpin dusun dan segala penduduknya. Pada suatu hari, Dahyang Amabujang sekeluarga pergi ke ladangnya yang tidak berapa jauh dari dusun tempat tinggal mereka itu. Mereka sekeluarga hanya menaiki sebuah perahu saja. Setelah lama bekerja di ladang, hari pun sudah mulai senja, dan mereka pun berkemas-kemas untuk pulang kembali ke rumah mereka di dusun. Sesudah segalanya siap, mereka pun berangkat. Hari kelihatan mendung, pertanda hujan akan turun. Dan benar juga, di tengah perjalanan mereka ini, tiba-tiba saja langit semakin mendung, awan hitam semakin tebal, dan hujan pun turun dengan lebatnya, bagaikan dicurahkan dari langit. Kilat sambar menyambar, petir sambung menyambung, seolah-olah dunia mau kiamat. Dahyang Amabujang sekeluarga menjadi basah kuyup
Mereka cepat-cepat mengayuh perahunya yang diombang-ambingkan oleh gelombang sungai karena kencangnya angin, agar segera sampai ke tepian rumah mereka. Akhirnya, mereka pun sampai dengan selamat dan segera menambatkan perahunya di tepian. Tapi begitu perahunya ditambat, betapa terkejutnya Dahyang Amabujang sekeluarga. Karena tiba-tiba saja ia melihat ada sesuatu benda terapung-apung di atas permukaan air, tidak jauh dari tempat perahu tadi tertambat, dengan disinari oleh cahaya kilat. Dan setelah diperhatikan benar-benar, ternyata bahwa benda tersebut adalah dua sosok mayat manusia. Kedua mayat tersebut langsung diangkatnya ke atas tepian, dan setelah diamati sungguh-sungguh, ternyata mayat tersebut adalah mayat Mamben dan istrinya, yaitu mayat saudaranya sendiri. Betapa sedihnya hati Dahyang Amabujang sekeluarga menerima kenyataan ini. Kemudian mayat Mamben dibawa dari tepian air naik ke atas tanah dan ditaruh di tempat manasal pisau. Manasal pisau yaitu suatu tempat untuk membuat atau menempah pisau atau parang. Sedangkan mayat istri Mamben tetap ditaruh di tepian dengan ditutup memakai kajang. Hujan terus saja turun dengan lebatnya, dan hari pun semakin malam juga. Dahyang Amabujang segera menggantikan pakaian-pakaiannya yang basah, dan karena terlalu lelah, ia pun tertidur pula dengan lelapnya. Di dalam tidurnya itu, Dahyang Amabujang telah bermimpi bertemu dengan Mamben dan istrinya, serta berbicara dengan mereka. Mamben berkata, "Kami berdua saudaramu ini telah dibunuh orang, dan harta benda kami habis diambil mereka. Mayat kami dilemparkan ke air, kemudian larut dan tersangkut di tepian kalian. Tapi kamu jangan sakit hati, sebab kami berdua saudaramu ini sebenarnya tidak mati, tapi menjelma menjadi batu. Kajang yang kau pakai menutupi mayat istriku tadi akan tumbuh dan bertunas pula menjadi rotan ahas. Kajang dan rotan ahas ini ada gunanya, yaitu bila mana kalian hendak berangkat menganyau, maka kalian harus mengambil kajang tersebut 1 lembar, rotan ahas 1 potong, dan ditaruh di dalam barang-barang kalian. Nanti akan selalu beroleh keselamatan dan pulang kembali dengan membawa hasil kemenangan." Demikian penuturan Mamben yang dijumpai oleh Dahyang Amabujang di dalam mimpinya itu. Setelah hari sudah siang, Dahyang Amabujang pun turun ke tepian untuk melihat mayat Mamben dan istrinya, guna membuktikan kebenaran daripada mimpinya. Namun apa yang ia lihat, bahwa kedua mayat tersebut sudah tidak ada lagi. Yang ada di situ hanya 2 buah batu, dan di tepi-tepian tidak jauh dari kedua buah batu tadi terdapat tumbuhan kajang dan rotan ahas. Mamben dan istrinya telah menjadi batu, sedangkan kajang dan penjalinnya telah menjelma menjadi tumbuhan kajang dan rotan ahas. Kedua batu tersebut sampai sekarang masih ada, begitu pula tumbuhan kajang dan rotan ahas, tumbuh subur dan berkembang biak dengan lebatnya. Kedua batu tersebut disebut dengan batu Mamben, dan dapat kita temui dan dilihat di Kampung Sepang Simin, Kecamatan Sepang, daerah Kabupaten Administratif Gunung Mas. Menurut cerita, bahwa kedua batu ini pada zaman dahulu dapat memberikan tanda-tanda mengenai apa yang akan terjadi di dalam kampung tersebut. Misalnya, bila mana ada serangan wabah penyakit yang akan menimpa orang kampung tersebut,
maka batu mamben ini tidak ada nampak, seakan-akan gaib menghilang. Tapi bila mana kampung ini akan mengalami kegembiraan dan kesenangan, maka batu mamben tersebut tampak nyata, bersinar-sinar bagaikan ada orang yang membersihkannya. Demikianlah cerita Mamben bersama istrinya yang menjelma menjadi batu yang terjadi di daerah Kabupaten Gunung Mas.